wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sadaqallahul azim. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Walaupun secara daring, walaupun secara online, tapi setidak-tidaknya ini adalah wujud dari rasa syukur kita. Selama masih ada iman, selama masih ada waktu, selama masih ada kehidupan dan kesehatan, kita akan menggunakan semua nikmat itu di jalan Allah. Mengkaji ayat-ayat Allah. Dan pada malam hari ini kita akan mencoba membahas sebuah fenomena yang sebenarnya kita tidak kendaki, yaitu fenomena keremajaan. Ya. Sejak awal abad ke-20 telah muncul periode baru. Telah muncul generasi jenis baru yang namanya remaja. Sebuah periode yang dulu tidak ada. Sebuah periode yang dalam literatur psikologi pun tidak dikenal. Tapi sejak adanya revolusi industri, di mana orang tua habis waktunya untuk bekerja, sehingga tak punya lagi waktu untuk mendidik anak-anaknya, sehingga terbengkalailah kedewasaan mentalnya. Tapi di sisi lain orang tua sejak revolusi industri punya banyak uang. Waktu memang nggak punya, uang tapi punya. Sehingga anak bisa dikenyangkan, bisa dipuaskan fisiknya, badannya. Terjadilah situasi anak-anak itu mengalami overnutrisi, kelebihan nutrisi, kelebihan lemak, kelebihan karbohidrat, kelebihan macam-macam, protein. Sehingga kalau di satu sisi kedewasaan mentalnya terlambat, tapi kedewasaan fisiknya justru masih cepat. Kalau dalam bahasa agama, akilnya terlambat, tapi baliknya terlampau cepat. Lahirlah generasi sudah balik belum akil. Namanya remaja. Anak baru gede, dibilang anak ya gede, dibilang gede ya anak, gitu ya, kira-kira begitu. Nah, suka atau tidak suka, saat ini kita berhadapan dengan sebuah situasi telah lahir generasi semacam itu. Generasi yang disebut sebagai remaja. Bahasa Inggrisnya adolescence. Berasal dari bahasa Yunani adolescere. Artinya apa? Pre-adult, belum dewasa. Anak-anak sudah tidak, tapi dewasa pun masih belum. Disebutnya dalam bahasa Indonesia remaja. Istilah remaja ini pun baru ada dalam kamus kita bahasa Indonesia di akhir tahun 60-an. Karena sebelumnya kita tidak mengenal. Kita hanya mengenal pemuda, bangga dengan panggilan Bung. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Bung Tomo. Ya. Pemuda, bukan remaja, pemuda. Nah, tapi belakangan muncul yang namanya remaja. Masalahnya, ayah bunda sekalian, bukan semata-mata persoalan periode baru. Masalahnya lahirnya keremajaan ini menimbulkan banyak dampak negatif. Ya maklumlah, fisik sudah dewasa, mental belum, nafsu sudah bergejolak, tapi akal untuk mengendalikan nafsu itu belum sempurna. Sudah tertarik dan ingin berhubungan seks dengan lawan jenis, tapi tidak siap melamar, menikah, berumah tangga, mendidik anak, membiayai sebuah keluarga. Kalau dulu Bung Karno mengatakan, berikan aku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Sekarang menghadapi remaja terpaksa kita bilang, berikan aku 1 remaja, pusing kepala aku dibuatnya. Pening kepala aku dibuat. Sampai-sampai seorang psikolog dari Amerika Serikat mengatakan, tahukah Anda cara menghadapi remaja? Cara menghadapi remaja adalah umur 12 tahun dibius
Umur 20 tahun dihidupkan kembali, dibangunkan kembali. Udah begitu aja. Saking putus asanya ya. Saking putus asanya dia menghadapi fenomena keremajaan, sehingga dia bilang cuma ada satu cara menghadapi remaja. Umur 12 dibius, umur 20 dibangunkan, gak ada cara lagi katanya. Pemuda itu sangat konstruktif. Tapi remaja itu sangat destruktif. Merusak. Remaja identik dengan narkoba, identik dengan tawuran, identik dengan geng motor, identik dengan seks bebas. Ya maklum lah. Dia udah balik. Nafsu sudah bergejolak. Tapi akal untuk mengontrolnya belum terbentuk. Allah berfirman dalam surat As-Sams, wa nafsi wa masawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka telah Allah ilhamkan ke dalam jiwa manusia itu jalan dosa, jalan takwa. Satu paket, nggak boleh berpisah. Tidak, ada yang boleh lebih dulu dan satu lagi belakangan. Kapan jalan dosa itu tumbuh? Kalau nafsu sudah teraktivasi. Kapan nafsu sudah teraktivasi? Sudah balik. Kapan disebut sudah balik? Kalau laki-laki sudah mimpi basah. Perempuan sudah menstruasi. Lalu apa itu jalan takwa? Kapan jalan takwa teraktivasi? Jalan takwa teraktivasi kalau dia sudah akil. Kapan seseorang itu sudah akil? Kalau sudah bisa memecahkan masalah, bertanggung jawab, mengambil keputusan, memikul resiko dari keputusannya, dia sudah mandiri, sudah mampu membangun tanggung jawab sosial dan sebagainya. Beberapa pakar mengatakan saat ini kedewasaan fisik balik sudah terjadi di umur 9. Sementara kedewasaan mental baru terjadi di umur 27. Beberapa teman dari BKKBN bahkan mengatakan tahun 2035 balik sudah terjadi di umur 7. Akil baru terjadi di umur 30. Naudzubillah min dzalik, 30 kurang 7 itu 23 tahun. Manusia terkatung-katung berhadapan dengan situasi tak jelas antara anak-anak dan dewasa. Nah, malam hari ini ayah bunda sekalian, kalau toh anak-anak kita sudah kadung jadi remaja, ternyata kita gagal membuatnya menjadi pemuda. Apa yang dapat kita lakukan agar remaja tersebut tumbuh menjadi pemuda? Orang yang sepenuhnya dewasa. Orang yang sepenuhnya akil balik. Orang yang sepenuhnya produktif dan konstruktif. Ini akan kita bahas malam ini. Mereka-mereka yang sudah kadung menjadi remaja, bukan menjadi pemuda, kita harus segera dewasakan mereka. Karena nggak bisa lagi kita menunggu dalam usia remaja ini. Tahun 2019 dikatakan, biaya yang dikeluarkan oleh seluruh dunia untuk mengatasi kenakalan remaja adalah 269 miliar dolar tahun 2019. Sekali lagi, saking remaja ini bikin masalah. Biaya yang dikeluarkan di seluruh dunia untuk mengatasi kenakalan remaja adalah 269 miliar dolar. Itu 2019. Saya belum punya data untuk 2020, saya belum punya data untuk 2020. Nah, apa yang kita mesti lakukan terhadap mereka? Ayah bunda sekalian, ada fakta yang kita tidak bisa tutup-tutupi, bahwa siswa SMP dan SMA itu belum akil balik. Baru balik tapi belum akil. Ya. Baru balik tapi belum akil. Dewasa fisik sudah. Dewasa mental belum.
Walaupun kita mungkin terbiasa mengatakan anakku udah SMP, anakku udah akil balik. Anakku udah SMA, anakku sudah akil balik. Tidak. Mereka balik udah, tapi akil belum. Memang betul, seharusnya ini satu paket. Ya akil, ya balik, ya balik, ya akil. Tapi faktanya tidak. Adanya SMP dan SMA itu juga dalam rangka mengakomodir keremajaan. Kenapa ada SMP dan SMA? Karena mereka itu sudah tidak bisa lagi dengan pedagogi, dididik dengan pedagogi, yaitu pendidikan anak-anak. Tapi juga belum siap untuk dididik dengan andragogi. Belum siap dididik untuk dengan pendidikan orang dewasa. Sehingga terpaksa diputar-putar di SMP SMA. Jadi SMP dan SMA ini adalah masa untuk menghabiskan keremajaan. Habis mau diapain lagi? Mau dikuliahkan, mereka belum siap untuk pendidikan orang dewasa. Berbeda dengan dulu. Tahun 51 kita punya Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran Republik Indonesia yang mengatakan putra-putri Indonesia pada saat usia 15 tahun sudah harus mampu melaksanakan fungsi dan tanggung jawab orang dewasa. Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran tahun 51. 15 tahun sudah harus dewasa. Nggak bisa, nggak. Itu tuntutan undang-undang. Jika apa yang terjadi? Lulus SD, langsung mendapatkan pendidikan kedewasaan, langsung mendapatkan pendidikan kejuruan. Murid-murid putri kita tahun tersebut, lulus SD langsung masuk SKKP. Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama. Kalau mau lanjut nanti ada SKKA. Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas. Yang laki-laki lulus SD langsung juga masuk kejuruan. Masuk sekolah teknik ST. Kalau mau lanjut ada yang namanya STM, Sekolah Teknik Menengah. Ya. Lulus SD masuk sekolah guru SG. Kalau mau lanjut ada yang namanya SGA, Sekolah Guru Atas. Jadi bayangkan ya, 15 tahun lulus sekolah guru sudah bisa jadi guru. Ada juga sekolah kepandaian putri. Lulus SD masuk sekolah kepandaian putri. Artinya apa? Begitu lulus sekolah kepandaian putri sudah bisa berkeluarga. Dulu ada SKKP, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat Pertama. Artinya apa? Begitu lulus setingkat SMP itu udah bisa menikah. Udah bisa berkeluarga. Karena mereka sudah akil balik. Sudah bisa dididik dengan pendidikan orang dewasa alias andragogi. Ketika kedewasaan itu makin terlambat ya sudah. Diputar-putar di SMP dan SMA. Dan dipanggil dengan panggilan anak-anakku sekalian. Di SMP masih dipanggil anak-anakku sekalian. Di SMA masih dipanggil anak-anakku sekalian. Karena status mereka anak baru gede. Dibilang gede anak, dibilang anak gede. Kita bingung menghadapi mereka dan mereka pun bingung terhadap dirinya sendiri. Giliran mereka minta jajan pada orang tuanya bilang udah gede masih minta jajan. Giliran minta kawin masih kecil udah minta kawin. Jadi udah gede atau masih kecil ini masalahnya ya. Nah begitu. Jangankan SMP dan SMA, bahkan mahasiswa kita akilnya makin terlambat. Ketika saya berbicara dengan beberapa dosen dari ITB, saya bilang, Prof, mahasiswa kita itu 25 tahun baru akil ya. Dia jawab, kata siapa Bang Aat? 27 tahun pun mereka belum akil Bang Aat.
Mahasiswa S2 kita belum akil, Bang Aat. Mahasiswa S3 kita itu belum akil, Bang Aat. Dibilang apa indikatornya? Bang Aat tahu nggak mahasiswa S2 dan S3 kita itu sebagian besar kuliahnya masih dibiayai oleh orang tua. Bukan sekedar uang kuliah, biaya hidup mereka, uang kos mereka, semua masih dibiayai oleh orang tua. Bang Aat tahu nggak bahwa mahasiswa S2 dan S3 kita itu belum menjadi manusia-manusia mandiri. Masih perlu kita tuntun, masih perlu kita bimbing loh Bang Aat. Kami masih sering telepon mereka. Tesismu bab 1 gimana kabarnya? Disertasimu bagaimana kelanjutannya? Masih kita telepon Bang Aat. Bang Aat tahukah mahasiswa S2, S3 kita itu masih punya kecenderungan untuk mudah putus asa dan bunuh diri. Jadi ayah bunda sekalian, jangankan siswa SMP, jangankan siswa SMA, bahkan mahasiswa kita belum akhir. Belum akhir. Mereka masih remaja. Jangan dikira remaja itu SMP dan SMA. Faktanya ketika udah kuliah pun mereka masih remaja. Nah, kita juga berhadapan dengan dilema mendidik remaja ini seperti apa. Tidak ditempa, masih kekanak-kanakan. Tapi kalau ditempa, memberontak. Berbeda dengan anak SD. Kata Sayyidina Ali, umur 7 sampai 12 tahun, jadikan mereka tawanan, jadikan mereka budak. Ditempa. Sekolah menjadi kawah candra di muka bagi mereka. Karena itu usia patuh-patuhnya, itu usia disiplin-disiplinnya. Tetapi begitu mereka itu memasuki usia yang sekarang disebut remaja, serba salah. Tidak ditempa masih terlalu rapuh, tapi ditempa melawan. Ditempa memberontak. Ini kesulitan. Sehingga, ayah bunda sekalian, dibutuhkan sebuah perubahan paradigma. Pendidikan remaja dari mengasuh menjadi menemani. Kata kunci yang akan kita bahas malam ini adalah bagaimana menemani generasi yang sudah terlanjur menjadi remaja ini agar segera menjadi pemuda, agar segera menjadi dewasa. Karena Sayyidina Ali juga mengatakan, sampai anakmu umur 7 tahun, jadikan dia raja, 7 sampai 12 tahun, jadikan dia tawanan dan budak, di atas 12 tahun, jadikan ia teman. Bagaimana cara menemani mereka? Agar mereka berpindah dari remaja kepada pemuda yang patut kita banggakan. Kalau remaja sama sekali nggak bisa dibanggakan. Artinya apa? Yang harus kita lakukan terhadap remaja ini adalah membina orang yang belum dewasa, padahal seharusnya dewasa, untuk menjadi dewasa. Membina orang dewasa yang belum dewasa. Harusnya kalau umur udah 15 tahun dewasa. Kenyataannya kan belum. Harusnya umur 18 tahun itu dewasa, tapi kenyataannya belum. Lalu bagaimana mendidik kaum yang belum dewasa ini agar segera menjadi dewasa? Ini tantangannya. Kalau membina anak-anak sekalian gampang, metodenya juga ada, namanya pedagogi. Membina orang dewasa gampang, metodenya namanya andragogi, pendidikan orang dewasa. Tapi bagaimana dengan remaja? Bagaimana agar mereka mau bertanggung jawab?
Bertanggung jawab atas perbuatannya, keputusannya, pilihannya, tangan mencencang, bahu memikul. Nah, kata kuncinya, ayah bunda sekalian, mendidik remaja, mendidik tanggung jawab remaja agar sekelas seperti orang dewasa adalah memaksa mereka menjadi orang dewasa dengan cara ditemani. Sekali lagi dalam tanda petik memaksa mereka jadi dewasa. Walaupun kita tahu mereka belum dewasa. Dengan cara apa? Ditemani. Nah itu. Ini yang kemudian saya menyebutnya sebagai remagogi. Metode pendidikan untuk kaum remaja agar sesegera mungkin menjadi dewasa. Sesegera mungkin jadi dewasa. Saya menyebut remagogi ini sebagai akil booster. Menjadi booster, menjadi pemacu, mempercepat penguatan terhadap akil yang terlambat. Kenapa saya buat remagogi, ayah bunda sekalian? Padahal saya sendiri tidak mengakui keremajaan. Pertama, remaja itu diakui atau tidak diakui, faktanya dia sekarang ada. Sebagai sebuah fakta, remaja itu ada. Sebagai sebuah idealita, seharusnya dia tidak perlu ada. Tapi sebagai fakta kan ada. Dari Aceh sampai Papua, faktanya setelah anak-anak itu ya remaja. Mulai dari Paris sampai New York, faktanya sesudah anak-anak itu remaja, bukan dewasa. Kecuali di suku-suku terasing atau di masyarakat-masyarakat yang belum terpengaruh oleh industrialisasi. Apa itu remagogi? Apa itu akil booster? Yang mempercepat akil agar remaja itu segera menjadi dewasa. Yaitu remagogi adalah sebuah remagogi adalah sebuah sistem dan kurikulum pendidikan bagi remaja yang belum akil. Sebaliknya sudah ya, belum akil, belum mukallaf, belum siap memikul beban kehidupan. Agar mampu menjadi manusia yang sepenuhnya mampu melaksanakan seluruh fungsi dan tanggung jawab orang dewasa. Jadi remagogi ini targetnya adalah agar para remaja ini segera mampu menjadi manusia yang sepenuhnya melaksanakan seluruh fungsi dan tanggung jawab orang dewasa. Selambat-lambatnya di usia 18. Ini sudah terlambat ini. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan selambat-lambatnya 15 tahun manusia balik atau enggak balik secara hukum harus dianggap sebagai mukallaf, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Para ulama juga begitu. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali sama. Paling lambat seseorang itu sudah harus dewasa di umur 15 tahun. Walaupun ada sebagian dari mazhab Syafi'i mengatakan 18 tahun. Tapi rata-rata menyebut angka 15. Sebagaimana Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran Republik Indonesia tahun 51 juga menetapkan umur 15. Nah, oke lah. Faktanya kita udah terlambat. Umur 15 sudah lewat. Kita mundur 3 tahun lah. Selambat-lambatnya umur 18.
sudah harus akil balik, sudah harus bertanggung jawab, sudah harus mandiri, mampu memecahkan masalah, mengambil keputusan, menjadi manusia produktif, menjadi manusia kebanggaan sebuah bangsa. Melalui upaya menemaninya secara under supervisory. Apa itu menemani secara under supervisory? Terutama buat ayah bunda ya, termasuk guru-guru di sekolah, guru SMP, guru SMA. Termasuk dosen mungkin. Karena anak kita belum dewasa waktu mahasiswa pun. Menemaninya secara supervisory itu artinya adalah kita menjadi teman bagi anak-anak kita. Kita menjadi teman bagi siswa-siswa SMP dan SMA kita. Tetapi teman yang lebih tua sehari, lebih tinggi seranting, lebih dulu selangkah. Teman yang mampu mensupervisinya. Teman yang mampu menjadi penyelianya. Teman yang mampu membimbingnya. Teman yang mampu menasihatinya. Tapi teman, bukan orang tua. Jadi sikap mental kita sebagai orang tua, sikap mental kita sebagai guru terhadap para remaja ini adalah jadilah teman mereka. Berhentilah menjadikan mereka masih saja anak-anak. Bahkan berhentilah menyebut mereka dengan panggilan anak-anak. Di beberapa sekolah yang saya tangani, yang saya bina, yang saya jadi konsultan di dalamnya, saya minta, tolong siswa SMP dipanggil dengan panggilan adik-adik sekalian. Tolong siswa SMA dipanggil dengan panggilan saudara-saudara sekalian. Karena panggilan mempengaruhi sikap, panggilan mempengaruhi kedewasaan. Selama masih dipanggil dengan panggilan anak-anak sekalian, dia akan jadi anak-anak. Panggilan berpengaruh terhadap citra diri, berpengaruh tentang konsep diri, berpengaruh terhadap harga diri. Nah, jadi melalui upaya menemaninya secara under supervisory untuk menjalani kehidupan secara fisik, secara intelektual, secara mental, dan secara sosial, serta secara ekonomi. Paksa mereka menjadi orang dewasa, walaupun kita tahu mereka sama sekali belum dewasa. Mereka benar-benar masih remaja. Mari kita paksa, kita temani mereka secara under supervisory, kita teman, tapi sekaligus penyelia. Kita teman, sekaligus pembimbing. Ya. Aspek apa? Fisiknya, intelektualnya, mental kepribadiannya, sosialnya, dan ekonominya. Oleh para mentor kehidupan. Bagaimana agar orang tua, terutama ayahnya, menjadi mentor-mentor kehidupan. Guru-guru menjadi mentor-mentor kehidupan mereka. Sebagai teman yang tadi saya katakan ya, sebagai teman yang lebih tua sehari, lebih tinggi seranting, lebih dulu selangkah. Di mana dididiknya? Di realitas yang alami. Kalau di rumah rasa-rasanya susah. Kalau di dalam pekarangan sekolah rasa-rasanya susah. Harus dididik di kehidupan. Di realitas yang alami. Dengan konsep di atas realitas yang alami, kita bentuk generasi yang Islam. Nah, jadi ayah bunda sekalian, ya, para remaja ini, pertama kali yang kita lakukan adalah disadarkan bahwa Anda harusnya sudah dewasa. Anda sebenarnya seharusnya sudah pemuda. Karena begitu Anda balik, Anda sudah memikul tanggung jawab, Anda sudah memikul dosa, Anda sudah memikul pahala Anda. Sudah sama dengan orang dewasa lainnya. Makanya disebut baligh.
Balik itu artinya sudah sampai. Kalau diperpanjang membacanya disebut balaghun nikah. Baligh itu kalau dibaca panjang balaghun nikah, yaitu sudah sampai waktunya untuk menikah berumah tangga. Apa yang perlu kita lakukan pertama kali? Sadarkan. Karena kalau tiba-tiba kita bebani, kita tempa, pasti mereka akan memberontak. Tadi saya katakan, menghadapi remaja ini serba salah. Ditempa masih. Kalau nggak ditempa masih terlalu rapuh, tapi kalau ditempa mereka akan memberontak. Jadi apa dulu? Disadarkan. Mari kita sadarkan dengan kisah-kisah dan cerita-cerita. Betapa orang yang sudah balik itu harusnya udah akhir. Kita lihat. Seorang Hoshokro Aminoto. Nah, jangan panggil nak. Kalau di sekolah jadi panggil nak lagi ya, Dek. Hoshokro Aminoto itu mendirikan syarikat Islam di umur 18 tahun. Dek, Buya Hamka itu merantau ke Mekah sendirian di umur 16 tahun. Dek, Tan Malaka itu merantau ke Belanda dalam umur 15 tahun. Sampaikan pada mereka bahwa peserta Kongres Pemuda kedua di Jakarta bulan Oktober tahun 1928 rata-rata usia mereka 14 tahun. Sadarkan mereka. Enggak enak deh jadi remaja. Serba salah. Uring-uringan. Anak baru gede. Dibilang gede, anak dibilang anak gede. Dek, menghadapi remaja itu sama sulitnya dengan mencarikan WC buat bencong, mencarikan toilet buat banci. Dikasih toilet laki-laki, dia protes. Aku kan perempuan. Dikasih toilet perempuan, perempuan bisa kabur semua. Saya sulit itu. Bangun kesadaran. Setelah itu ditempa. Ditemani untuk ditempa. Oleh realitas yang natural, oleh realitas yang kompleks, oleh realitas yang keras. Di sana mereka mesti ditempa. Ingat ayah bunda sekalian, anak yang rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, rajin berzikir, rajin menghafalkan Al-Quran, rajin menutup aurat. Tapi kalau belum pernah mendapatkan tempaan hidup, tak akan masuk surga. Sekali lagi, tak akan masuk surga. Padahal sholatnya rajin, puasanya rajin, ngajinya rajin, tafsirul Qur'annya rajin, zikirnya rajin. Itu yang Allah ingatkan dalam surat Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum matsalul ladzina min qabl. Padahal belum kalian derita apa-apa yang telah diderita oleh orang-orang sebelum kalian. Masatul ba'sa wa syarra wa dharra wa zulzulu. Mereka ditimpa oleh kesulitan dan gonjang-ganjingnya hidup. Hatta yaqula rasul wal ladzina amanu. Sampai Rasul dan orang-orang beriman pun enggak tahan menghadapi cobaan itu. Sampai bertanya, mata Nasrullah, kapan ini datang pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib, sungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Sadarkan mereka. Saya pun dulu disadarkan oleh hal itu. Hidup dengan kenyamanan, hidup dengan kecukupan. Tapi waduh, saya bilang saya bisa nggak masuk surga ini kalau patokannya surat Al-Baqarah 214. Beberapa buku yang saya baca juga, orang itu susah untuk sukses kalau dia belum pernah menderita dalam hidup. Akhirnya saya memutuskan untuk melepaskan segala kenyamanan hidup dari ibu angkat saya. Ditanya, kenapa? Saya bilang, saya kepengen masuk surga. Saya takut nggak masuk surga karena saya belum pernah berjuang dalam hidup. Karena saya belum pernah menderita. Apa yang ditempa? Fisiknya.
intelektualitasnya, mentalitasnya, kemampuan sosialnya, dan ekonominya perlu ditempa. Khusus yang terakhir ini terutama buat yang remaja laki-laki. Yang remaja perempuan tidak ada kewajiban untuk ditempa secara ekonomi, tapi ada perlunya juga. Yang dengan demikian remaja ini bisa berubah menjadi pemuda dan menjadi generasi yang Islam. Ayah bunda kalian, nah, jadi mendidik remaja yang tadi ditemani, disupervisi, dalam tanda petik dipaksa jadi pemuda. Gimana caranya? Diposisikan dan diperlakukan sebagai orang dewasa, walaupun kita tahu dia belum dewasa, kok dia belum jadi pemuda, kok dia masih banyak meminta, kok dia masih cengeng, kok dia masih belum mandiri, kok sudah. Harus diposisikan dan diperlakukan sebagai orang dewasa. Ajak dia diskusi, ajak dia memecahkan masalah, hargai pendapat-pendapatnya. Posisikan dia sepenuhnya sebagai orang dewasa. Nah, para guru, para orang tua menjadi teman, menjadi konsultan, dan menjadi supervisor. Jadi peran orang tua terhadap para remaja ini, peran guru, dan peran pembina asrama, barangkali kalau ada asrama. 3 ya. Menjadi teman, menjadi konsultan, dan menjadi supervisor. 3 sekaligus. Yang harus dimiliki agar mereka tumbuh menjadi manusia pemuda, termasuk diantaranya pemuda yang bertanggung jawab. Kemudian, ada beberapa kaidah-kaidah pembelajaran yang harus kita lakukan secara konsisten terhadap para remaja ini. Tapi syaratnya ya harus konsisten, harus tega, harus tega. Ayah bunda, tega itu nggak sama dengan kejam. Sekali lagi, tega itu tidak sama dengan kejam. Tega itu adalah konsisten menegakkan prinsip-prinsip pendidikan. Jangan sampai rasa kasihan kita, rasa sayang dan cinta kita menghalangi kita, membatalkan kita dari menegakkan prinsip-prinsip pendidikan. Itu namanya tega. Justru dasarnya tega itu cinta. Dasarnya tega itu kasih sayang. Cuma jangan sampai cinta dan kasih sayang ini menghalangi kita dalam menegakkan prinsip. Itu namanya tega. Ayah bunda sekalian, ada sebuah kasus menarik. Betapa kalau kita tidak tega, hancur masa depan anak-anak kita. Hancur. Jadi suatu ketika seekor ulat membelitkan dirinya di dalam kepompong karena akan menjadi kupu-kupu. Setelah sekian lama dalam kepompong, dia siap menjadi kupu-kupu dewasa. Lalu dia berjuang keluar dari kepompong tersebut dengan cara merobek-robek kepompong menggunakan tulang sayapnya. Berjuang mati-matian keluar dari kepompong lewat tulang sayap. Tapi apa tidak dikata, seorang anak kecil melihat peristiwa tersebut tidak tega, melihat begitu beratnya perjuangan sang kupu-kupu untuk keluar dari kepompong. Gara-gara nggak tega, diambillah gunting, diguntinglah kepompong itu. Sehingga sang kupu-kupu keluar dengan nyaman, tak perlu berjuang, tidak perlu berusaha, dia sudah keluar dengan sendiri. Tapi apa yang terjadi ayah bunda sekalian? Kupu-kupunya nggak bisa terbang. Karena tulang sayapnya lemah, tak bisa direntangkan. Kupu-kupunya nggak bisa terbang.
Harusnya kupu-kupu itu dibiarkan saja merobek-robek kepompong. Karena dengan perjuangan yang keras merobek-robek kepompong itu tulang sayapnya jadi kuat. Kalau tulang sayapnya jadi kuat, tulang sayapnya bisa direntangkan, dia bisa terbang, dia bisa mencari makanan, dia bisa mencari nafkah. Tapi kan tidak. Akhirnya 2 hari kemudian kupu-kupu ini mati. Gara-gara ada seorang anak kecil yang tidak tega. Lalu kemudian kepompong tersebut disesar sama dia. Memang kepompong kupu-kupu itu kemudian keluar dengan nyaman dan dengan mudah, tapi nggak bisa terbang. Dia butuh perjuangan. Sebagaimana seorang bayi, dia butuh perjuangan untuk keluar ke dunia lewat rahim bundanya. Dia butuh perjuangan. Dia butuh pertarungan untuk keluar. Nah, jadi dengan pendidikan di kehidupan, pendidikan yang tega, maka kita didik para remaja itu untuk menjadi mukallaf. Jadi target pendidikan para remaja adalah segera menjadi mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang siap memikul beban hidup. Beban hidup itu, beban kehidupan dunia akhirat itu disebut taklif. Orangnya disebut mukallaf. Ayah bunda sekalian, selama ini anak kita rajin kita ajari taklif syar'i. Tapi anehnya nggak pernah disiapkan jadi mukallaf. Akhirnya yaitu jadi remaja dia. Kita rajin ajarkan dia sholat, rajin ajarkan dia mengaji, rajin ajarkan dia puasa, rajin ajarkan dia berinfak, rajin ajarkan dia menutup aurat, sehingga dia menguasai taklif syar'i. Tapi dia tidak siap jadi mukallaf. Ini kan aneh. Padahal taklif syar'i itu baru wajib bagi mukallaf. Taklif syar'inya diajarkan, mukallafnya tidak disiapkan. Ini kan sama saja ya bunda sekalian. Anak kita ajari teknik-teknik mengangkat barbel. Tapi kuda-kudanya nggak disiapkan. Pergelangan kakinya nggak dikokohkan. Otot pahanya nggak dikuatkan. Pergelangan tangannya tidak dilenturkan. Bisep dan trisepnya tidak disiapkan. Tapi teknik-teknik mengangkat barbel diajarkan. Kan bahaya itu. Begitu dia angkat bisa patah itu anggota tubuhnya. Inilah perumpamaan orang-orang yang diajarkan taklif syar'i tapi nggak pernah disiapkan jadi mukallaf. Bahkan beberapa pondok pesantren tahfiz sekarang justru mengajarkan, nak, kamu fokus aja tahfiz ya, fokus tahfiz. Kamu nggak perlu nyuci, kamu nggak perlu nyetrika, kamu nggak perlu masak makanan sendiri, kamu nggak perlu ngambil air, kamu nggak perlu membersihkan tempat tidur, kamu nggak perlu membersihkan kamar mandi. Pokoknya fokus tahfiz. Kan kasihan. Nanti umur 18 tahun dia sudah hafal 30 juz, tapi tidak dewasa. Menjadi hafiz itu sunnah, menjadi dewasa itu wajib. Jangan lupa. Sekali lagi, menjadi seorang hafiz hukumnya sunnah. Menjadi mukallaf hukumnya wajib. Kemudian berikutnya, usia ini adalah usia post-tadrib. Pada dasarnya usia penyempurnaan ajar dan penyempurnaan latih. Ya.
Ini adalah periode transisi. Sebenarnya dalam Islam, manusia itu sudah akil balik umur 12. Tapi Islam pun memberikan masa transisi. Masa transisinya tapi nggak lama-lama, cukup 3 tahun, 12 sampai 15. Oke lah kalau buat kita sekarang. Tambah lagi toleransinya 12 sampai 18 tahun. Kita harapkan pada usia ini, ya, mereka mematangkan kedewasaan. Mereka puber. Ya. Mereka sudah harus berkonsultasi. Mereka harus berkonsultasi. Dengan mentornya tadi. Yang lebih tua sehari lebih tinggi seranting lebih dulu selangkah. Ya. Fokuskan pendidikan pada usia ini pada Islamic life competence, kompetensi hidup yang Islami, kompetensi hidup yang Islami, Islamic life competence. Dan mendidik kompetensi hidup itu harus di kehidupan sebenarnya, bukan kehidupan yang pura-pura. Bukan kehidupan yang disimulasikan. Memang ada kehidupan yang sebenarnya. Karena hanya di situ Islamic life competence atau kompetensi hidup yang Islami akan terbentuk. Hanya bunda sekalian, saya punya kasus. Orang banyak ya, siswa-siswa itu dari kelas 1 SD. Sebulan sekali mengadakan acara, sebulan sekali. Business day atau market day. Dari kelas 1 SD. Belajar berbisnis, belajar menjual, belajar pemasaran. Tiap bulan. Anggaplah setahun 10 kali. 6 tahun berarti 60 kali. Wah, berarti kalau udah 60 kali itu selama 6 tahun, jiwa entrepreneurship anak itu udah bagus dong. Dalam hati saya tes. Saya kebetulan ada tes yang namanya tes akil balik atau tes kedewasaan minimal. Ya, tes kedewasaan minimal. Di antara tes kedewasaan minimal itu ada 7 aspek ya. Salah satu aspeknya adalah entrepreneurship. Saya ukur, wah itu udah 6 tahun ikut bisnis day, market day udah 60 kali. Harusnya jiwa entrepreneurship-nya udah terbangun dengan baik. Begitu saya tes, sama sekali nggak ada bedanya dengan sekolah-sekolah yang tidak mengadakan business day, tidak mengadakan market day. Nggak ada bedanya. Padahal ini udah 6 tahun loh, 60 kali loh. Ya, kalau itu ada beda dikit. Nah gitu. Kenapa? Karena business day, market day-nya tidak dilakukan di kehidupan nyata. Dilakukan di kehidupan simulatif, di sekolah. Berjualan di sekolah, berdagang di sekolah, kepada teman, kepada guru, kepada sesama, pada orang tua. Dan selalu laku, selalu habis. Inilah resikonya kalau para remaja ini kita didik untuk menjadi dewasa, tapi tidak dalam kehidupan sebenarnya. Mungkin alasannya nggak tega. Padahal tadi kan saya katakan, salah satu syaratnya adalah tega. Nah, kemudian, ya, selain mengembangkan Islamic life competence, ya, kompetensi hidup Islami, mereka juga pada usia-usia ini harus dimantapkan jati dirinya. Pemantapan jati diri. Self direction, dia tahu siapa dia terima siapa dia mampu mengarahkan dirinya dan dia mampu mengelola dirinya. Mampu mengarahkan diri, mampu mengelola diri. Dia punya jati diri yang bagus.
Dia paham dirinya, dia punya aku yang bagus, dia punya individualitas yang bagus. Karena remaja-remaja ini, ya, remaja-remaja ini adalah orang-orang yang jati dirinya buruk. Dia nggak punya konsep diri. Akibatnya dia punya konsep kelompok, geng. Kenapa mereka senang ngegeng? Karena nggak punya jati diri pribadi, terpaksa bikin jati diri kelompok. Punya idola, jadi fans. Ya kayak beberapa hari yang lalu lah, McD bikin menu BTS namanya. Wah, luar biasa, para remaja-remaja itu langsung memesan menu tersebut lewat ojek online. Euforia, histeria, karena jati dirinya belum terbangun. Ya. Nah, begitu. Saya lanjutkan. Ada beberapa prinsip yang harus dijalankan dalam mendidik para remaja agar segera menjadi dewasa dan bertanggung jawab ini. Prinsip 1, dia adalah sahabat dan klien. Bukan anak lagi. Bukan murid lagi. Tapi siswa. Sahabat. Panggil mereka dengan panggilan adik-adik sekalian. Atau bahkan kalau perlu saudara-saudara sekalian. Bahkan di sebuah SMK di mana saya jadi konsultannya di Tangerang sana. Mereka dipanggil dengan murid-murid, siswa-siswanya dipanggil dengan panggilan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Karena mereka SMK, sebentar lagi mereka akan memasuki dunia kerja. Saya bilang panggil dengan panggilan bapak-bapak dan ibu. Panggilan mempengaruhi kejiwaan. Maka prinsip pertama adalah dia adalah sahabat. Bahkan kalau remaja ini masuk SMP, biarkan akad itu dibuat antara kepala sekolah dengan dirinya, dengan yang bersangkutan. Gentleman agreement, kesepakatan orang dewasa antara kepala sekolah, antara ketua yayasan dengan dia yang bersangkutan. Baru di bawahnya ada tanda tangan mengetahui dan menyetujui orang tua siswa. Kalau udah SMA, bahkan saya katakan gentleman agreement terjadi antara kepala sekolah, ketua yayasan dengan siswa yang bersangkutan. Di bawahnya cukup mengetahui orang tua, tidak perlu menyetujui orang tua. Tidak perlu menyetujui orang tua, tapi mengetahui orang tua. Paksa mereka jadi dewasa. Gentleman agreement, kesepakatan di antara orang dewasa. Perjanjiannya seperti itu. Prinsip kedua, berbasis kebebasan dan tanggung jawab. Kita ingin mendidik mereka bertanggung jawab. Tanggung jawab itu tidak mungkin terlepas dari kebebasan. Lucu kalau kita ingin didik tanggung jawab, tapi kita alergi dengan kata kebebasan. Mendidik para remaja ini agar segera menjadi pemuda adalah berikan kebebasan dan tuntut tanggung jawab. Biarkan mereka yang memilih, biarkan mereka yang memutuskan. Tapi ingat, kalian yang memilih, kalian yang memutuskan, kalian yang bertanggung jawab. Masa kalian yang mencencang, kami yang memikul? Tangan mencencang, bahu memikul. Dia yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Nah, cuma kalau mereka nggak diberikan kebebasan, di mana keputusan semuanya ada di tangan kita, di mana ketetapan dan pilihan semuanya ada di tangan kita, akibatnya juga mereka lepas tangan, mereka lepas tanggung jawab, mereka nggak mau bertanggung jawab. Kenapa? Kan bukan aku yang memutuskan. Mulailah dari yang kecil-kecil. Kita ajak mereka ke mall. Biarkan mereka yang memilih baju mereka.
kita membimbing. Atau boleh kita yang memilihkan, dia yang memutuskan. Agar dia bertanggung jawab dengan pilihan. Agar dia bertanggung jawab dengan keputusan. Jadi ayah bunda sekalian, kalau kita ingin mendidik tanggung jawab, jangan alergi. Ya, jangan alergi dengan kata kebebasan. Dalam agama ini, tanggung jawab hanya dituntut bagi mereka yang masih bisa memilih. Ketika manusia tidak bisa lagi memilih, terpaksa dan segala macam, tidak dituntut tanggung jawab kok. Baik di dunia maupun di akhirat. Kata Rasulullah, diangkat neraca bagi mereka-mereka yang terpaksa. Bagi mereka-mereka yang tak sadar dan bagi mereka-mereka yang tertidur. Diangkat neraca. Nggak ada tanggung jawab di situ. Jadi mari kita melihat permasalahan ini secara seimbang. Apa target pendidikannya? Self-direction, self-management. Mampu mengarahkan diri sendiri, mampu mengelola diri sendiri. Itu targetnya. Soal target yang lain-lain, bisa matematika, bisa fisika, bisa mengetik, bisa main piano, bisa begini, bisa begitu. Nanti tuntaskan dulu pembentukan karakter ini. Tuntaskan dulu ke soal kedewasaan ini. Tuntaskan dulu jati diri ini. Baru bicara tentang capacity building. Dia bisa begini, bisa begitu. Saya sering mengatakan prinsipnya adalah 0 sampai 15 tahun manusia itu karakter building dulu, membangun karakter dulu. 15 sampai 40 tahun manusia itu capacity building, membangun kapasitas, potensinya, kompetensinya. 40 tahun sampai dia wafat itu dalam rangka menggapai puncak-puncak kehidupannya. Karena apa? Masa keemasan menurut ajaran Islam adalah 40 tahun ke atas. Sepertiga terakhir dari kehidupan. Sepertiga yang terakhir. Nah oke lah sekarang bukan 0 sampai 15. Kita undur 3 tahun ya 0 sampai 18. Fokus pada karakter building. Self-direction, mampu mengarahkan dirinya sendiri. Self-management, mampu mengelola dirinya sendiri. Jati dirinya sudah terbangun dengan baik. Visi dirinya sudah terbangun dengan baik. Soal main piano segala macam itu atau keterampilan ini itu nanti pada era capacity building. Ayo benar sekalian. Kalau kita mendengarkan komposisi dari Beethoven, walaupun tidak disebut itu Beethoven, tapi kita bisa sadar, bisa tahu lewat telinga kita, ini pasti karya Beethoven. Kenapa? Karena komposisinya itu sangat dipengaruhi oleh jati dirinya. Begitu kita mendengarkan komposisi dari Mozart, kita akan mengatakan, ini pasti Mozart. Padahal nggak ada yang kasih tahu. Kenapa bisa tahu sendiri? Karena khas Mozart banget. Begitu juga ketika mendengarkan Bach, mendengarkan Vivaldi. Karena apa? Karakternya mendahului kompetensinya. Sehingga kompetensinya dipengaruhi oleh kekhasan karakter. Jadi karakter dulu. Pada usia ini, pada usia remaja ini, jati dirinya kokohkan, mantapkan, tuntaskan, optimalkan. 4. Kokohkan, mantapkan, tuntaskan, optimalkan. Yang lain sabar dulu. Oh dapat piala lomba ini, lomba itu, sabar dulu. Memenangi ini itu, sabar dulu. Ingat, hidup ini bagaikan lari maraton.
Dalam lari maraton itu harusnya kecepatan tertinggi itu menjelang finish. Siapapun yang pernah ikut lari maraton dia pasti tahu kecepatan tertinggi itu menjelang finish. Kita lanjutkan. Ya. Ada beberapa metode pendidikan yang harus kita lakukan terhadap para remaja ini agar segera dia jadi orang dewasa. Tadi udah remagogi ya, remagogi. Yang kedua semi tolabah, setengah menuntut ilmu. Waktu SD, waktu TK dia tidak menuntut ilmu, dia itu disirami ilmu, dia itu disuapi ilmu. Paling banter menimba ilmu. Tapi kalau sudah seusia ini, ya kalau sudah seusia ini, dia harus setengah menuntut ilmu. Oh iya, tadi ada pertanyaan dari Kak Budi. Mohon maaf, ini ada materi, tapi saya nggak bisa share ya, karena saya sekarang lagi pakai HP dan kebetulan tidak ada materinya di dalam HP, jadi saya nggak bisa share ya. Tapi materinya ada. Nanti saya bagikan ya kalau udah selesai. Oke, saya lanjutkan. Semi tolabah, setengah menuntut ilmu. Tidak bisa lagi bermanja-manja, disuapi ilmu. Dihidangkan ilmu. Diberikan ilmu, mereka sudah mulai setengah menuntut ilmu. Mencari ilmu. Berburu ilmu. Mendatangi guru-guru. Mendatangi mentor-mentor. Mendatangi para maestro. Semakin mereka berjuang untuk mendapatkan ilmu itu, bersamaan dengan itu mereka juga menjadi lebih dewasa. Ketika mereka di Tangerang, tiba-tiba dia ingin mencari ilmu dari seorang guru yang ada di Pekalongan. Dia berangkatlah ke Pekalongan. Selama dia pergi perjalanan, dia juga mendapatkan ilmu dari guru alam dan guru kehidupan. Pulangnya juga begitu, dapat lagi belajar dari guru alam dan guru kehidupan. Sementara di Pekalongan dia dapat guru ilmu. Sehingga dia dapat 3 ilmu sekaligus. 3 guru sekaligus. Guru ilmu di Pekalongan, guru alam, dan guru kehidupan selama di perjalanan. Guru kehidupan itu lewat pengalaman. Sehingga sambil menuntut ilmu, sambil menempa diri, sambil mendewasakan diri. Jangan seumuran ini masih diproteksi. Masih diproteksi. Ya. Dan metode ketiga adalah penemanan. Ditemani. Yang namanya ditemani nggak semata-mata menyuruh dia, tapi bareng dengannya, bersama dengannya. Itu namanya ditemani. Ada beberapa teknik, ya. Pertama, literasi lewat buku-buku, terutama membaca buku-buku yang memberikan motivasi, membaca buku-buku yang memberikan inspirasi, membaca buku-buku tentang tokoh-tokoh sukses, membaca buku-buku tentang bagaimana menghadapi kegagalan. Ternyata orang sukses itu dia banyak gagalnya, tapi dia nggak putus asa. Buku-buku, tulisan-tulisan buku-buku, bacaan-bacaan yang sifatnya lebih inspiratif. Di antaranya saya dulu sering membaca buku Chicken Soup for the Soul, ya. Sop ayam bagi jiwa, kira-kira begitu. Itu sangat inspiratif. Ya. Tentang bagaimana orang berjuang, bagaimana orang menjadi dewasa. Kemudian juga ikut pelatihan-pelatihan tentang karakter. Tentang kehidupan di alam. Camping, dan sebagainya. Dan kemudian juga belajar dari mentor, belajar dari tutor. Ada perbedaan antara mentor dengan tutor. Kalau tutor itu adalah misalnya tutor matematik, tutor fisika. Tapi anak seumuran ini, mohon maaf ya, saya masih menggunakan anak. Remaja seumuran ini juga harus punya mentor, yaitu pembimbing kehidupan.
Ada pengajar, ada pembimbing. Tutor itu pengajar, mentor itu pembimbing. Terakhir, kita akan coba membahas khusus tentang mendidik tanggung jawab para remaja agar dia segera menjadi dewasa. Nah, mendidik tanggung jawab. Pertama, gunakan pendekatan consequential learning. Gunakan pendekatan konsekuensi. Selama ini, dalam pendidikan-pendidikan kita pada umumnya, kita menggunakan pendekatan reward and punishment. Ganjaran dan hukuman. Sebenarnya ada model pendidikan yang mampu dengan bagus membangun tanggung jawab para remaja, yaitu consequential learning. Belajar konsekuensi. Apa itu? Dia yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Tangan mencencang, bahu memikul. Kalau main api ya kebakaran. Kalau main air ya kebasahan. Itu namanya konsekuensi-konsekuensi. Menjalani takdir-takdir kehidupan secara wajar. Kesalahan pendidikan kita selama ini adalah mereka tak terbiasa memikul konsekuensi-konsekuensi tersebut. Kadang-kadang dia yang berbuat, kenapa orang tua yang bertanggung jawab? Dia yang mengambil keputusan, kenapa jadi orang tua yang memikul akibatnya? Bagaimana mungkin dia akan bertanggung jawab kalau begini terus? Pernah dalam satu kesempatan, ayah bunda sekalian, seorang siswa melempar lampu di dalam kelas dengan menggunakan sepatunya. Tepat, sehingga pecahlah lampu di atas itu. Nah, yang biasanya kita lakukan adalah meminta orang tuanya mengganti lampu tersebut. Kalau ingin mendidik mereka dengan tanggung jawab, mereka yang harus memikul akibat dari perbuatannya. Peristiwa itu saya saksikan, saya panggil dia. Dan saya panggil teman-teman yang menyaksikan. Karena teman-temannya yang menyaksikan bukan menghalang-halangi, malah tepuk tangan. Saya panggil, kamu tolong ya, 80% dari harga lampu tersebut kamu tanggung. Dan tidak boleh minta sama orang tua. Dan kamu yang nanti akan memasangnya. Sebelum kamu berhasil menanggungnya, biarkan kelas ini tetap gelap. Ini konsekuensi. Lampu dilempar, lampu mati, kelas gelap. Sampai dia menggantikan dari uangnya sendiri. Lalu saya panggil 5 orang temannya yang ikut bertepuk tangan ketika lampu tersebut tepat dihancurkan dengan menggunakan sepatu dilempar. Saya bilang, kamu sini. Masing-masing kamu bertanggung jawab terhadap 2% dari harga lampu. 2% kali 5 jadi 10%. Yang mematikan lampu 80%, tolong kamu 10%. Saya panggil lagi kakak kelasnya. Ini ada kakak kelas. Bukannya mencegah, menegur, memarahi. Malah ikut tepuk tangan juga. Sini. Kamu 10% sendiri. Nah, saat itu orang tua rame. Komplain, protes. Kenapa anak saya yang tidak ikut memecahkan lampu kok kena konsekuensi 2%, 2%. Saya bilang, Bu, kehidupan ini tanggung renteng. Dia yang menonton, menyaksikan, tapi tidak menghalang-halangi, malah tepuk tangan. Ibu kira yang akan kegelapan cuma yang ngelempar lampu.
Yang akan mengalami gelapnya kelas itu satu kelas. Termasuk anak-anak ibu yang tepuk tangan tadi. Dan saya memang minta kepada sekolah, kepada kepala sekolah, tolong lampu di kelas ini jangan diganti sampai yang bersangkutan mengganti yang memecahkan. Ini konsekuensi jalannya. Belajar tanggung jawab. Saya katakan begitu. Kepada orang tua dari kakak kelas yang kebagian 10% sendiri. Kenapa anak saya besar sendiri? Saya bilang karena dia kakak kelas. Dia senior. Dia lebih mampu, lebih berhak, lebih berperan untuk mencegah, menghindari. Dengan cara menegur, mengingatkan, kalaupun diomelin. Saya bilang ikut tepuk tangan. Sebagai kakak kelas. Jadi memang tanggung jawabnya lebih besar. Dalam satu peristiwa ini kita bisa mengajarkan dan mengurai menempatkan tanggung jawab ke banyak pihak. Saya bilang sama orang-orang tua, Bu, andai anak-anak ibu naik perahu, lalu ada satu orang melobangi perahu. Ingat Bu, yang akan tenggelam bukan cuma yang melobangi perahu. Seluruh penumpang dalam perahu itu akan ikut tenggelam. Jadi ibu jangan mengatakan, kenapa anak saya ikut tenggelam, padahal kan dia tidak ikut melobangi. Hidup ini tanggung renteng. Ini bagian dari mencoba untuk membangun kecakapan dan tanggung jawab sosial. Membangun tanggung jawab sosial. Pendekatan terbaik sekali lagi adalah consequential learning. Belajar konsekuensi. Tidak selalu reward and punishment, reward and punishment. Ada hal yang lebih keren. Tentang consequential learning itu ada di dalam surat 30, surat Rum ayat yang ke-41. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut, ulah perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada manusia sebagian dari akibat perbuatannya itu, agar mereka kembali, agar mereka sadar. Ini efek. Suatu ketika, dua orang anak perempuan saya bertengkar. Yang satu jengkel lalu membanting pintu dengan keras. Mertua saya saat itu lagi ada di rumah dan dia kaget setengah mati dengan pintu yang dibanting. Ketika saya pulang dari luar kota, istri saya melapor kepada saya bahwa tadi siang dua orang anak kita bertengkar banting pintu dengan keras. Saya tegakkan konsekuensi lagi. Saya usap-usap itu daun pintu, ini daun pintu, kenapa nggak salah dibanting-bantingnya? Daripada nggak salah dibanting-banting, kan mendingan daun pintunya Abi copot saja, saya katakan pada anak saya. Lalu daun pintunya saya copot. Saya senderkan di dinding. Tinggal ketika itu masih di Bekasi. Banyak nyamuk, pintu nggak bisa ditutup. Malam itu mereka tidak bisa tidur, menggaruk-garuk. Rupanya nggak tahan lagi dengan kegasalan itu. Jam 1 malam ketok pintu kamar saya. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi mohon maaf ya tadi berantem banting pintu. Janji Abi nggak akan membanting pintu lagi. Tapi tolong dong please dipasang kembali. Jam 2 malam sambil terkantuk-kantuk saya pasang kembali daun pintu itu. Engselnya saya pasang kembali. Saya sudah itu nggak pernah lagi membanting daun pintu. Itu namanya konsekuensi. Belajar bertanggung jawab. Dan mari kita biasakan. Kalau toh kita harus bertanggung jawab terhadap perilaku anak-anak kita, tidak boleh lebih dari 30%. 70% resiko itu harus dipikul oleh anak-anak. Nah, tentang mendidik tanggung jawab, kita mulai dari mendidik tanggung jawab pribadi, sesudah itu tanggung jawab sosial. Mari kita bayangkan, ada seorang mahasiswa ITB, sekarang udah drop out ya.
pemenang medali perak Olimpiade Biologi tingkat dunia. Drop out karena apa? Nilai-nilai mata kuliahnya di pagi hari itu E. Kenapa bisa E? Selalu terlambat untuk kuliah pagi. Kenapa bisa terlambat? Nggak bisa bangun pagi. Mahasiswa nggak bisa bangun pagi. Dia selama ini tinggal di Jakarta bersama ibunya. Setiap pagi dibangunkan, dituntun ke kamar mandi. Sekarang dia sudah pindah kos di Bandung. Sebenarnya tiap pagi orang tuanya juga menelpon, bangun, bangun, bangun. Tapi dia bilang, ya mama, dia tidur lagi. Begitu udah dekat-dekat mau kuliah, dia baru buru-buru mandi, buru-buru berpakaian, dan kemudian terlambat. Lebih dari 5 menit tak diizinkan masuk ke dalam kelas. Akhirnya lebih dari 4 kali terlambat, tidak bisa ikut ujian, berarti dapat E. Dan hampir semua mata kuliah paginya dapat nilai E. Karena apa? Tanggung jawab personal. Tidak dididik. Jadi sebelum mendidik tanggung jawab sosial seperti tadi, waktu melemparkan lampu tadi. Didik dulu tanggung jawab personal. Dia bertanggung jawab terhadap dirinya. Bertanggung jawab terhadap asetnya. Bertanggung jawab terhadap propertinya. Ya. Bertanggung jawab terhadap uangnya. Sebenarnya pendidikan ini harusnya kelas 1 SD. Pendidikan ini harusnya kelas 1 SD. Kelas 1 sampai kelas 3 SD belajar tanggung jawab pribadi. Kelas 4 dan seterusnya belajar tanggung jawab sosial. Tapi oke lah. Sekarang banyak remaja-remaja kita yang tanggung jawab pribadi pun nggak punya. Pulang sekolah main lempar ransel, lempar sepatu, lempar kaos, lempar baju. Besok begitu mau masuk sekolah bingung. Tiba-tiba bertanya pada bundanya, mama mana ranselku? Mama mana sepatuku? Mama mana kaos kakiku? Mana pakaian seragamku? Salahnya adalah selama ini kemudian dicarikan, malah mamanya yang sibuk-sibuk mencarikan itu semua. Harusnya dia dong. Dia lempar bukunya sembarangan. Dia yang kan. Tapi kan mamanya bilang, kasihan nanti kalau nggak dapat buku, dan dia nggak bisa ngerjakan PR. Kalau nggak bisa ngerjakan PR, dia akan dihukum oleh gurunya. Biarkan saja dia dihukum oleh gurunya. Ini kan juga bagian dari konsekuensi kehidupan. Nah, gitu. Ya. Latih mereka. Intinya sekali lagi, tangan mencencang, bahu memikul. Dia yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Biarkan dia menghadapi sunatullah hidup ini. Bahwa jika mereka rajin, mereka akan pintar. Jika malas, akan bodoh. Jika boros, akan miskin. Jika hemat, akan kaya. Air jika dipanaskan, akan mendidih. Jika didinginkan, akan membeku. Ini adalah hukum-hukum dan sunatullah kehidupan yang harus dipikul oleh para remaja. Nah, sehingga dengan demikian mari kita berharap seharusnya umur 18 tahun mereka telah menjadi para pemuda. Jangan biarkan situasi seperti sekarang ini. Begitu SMA mereka benar-benar diperlakukan sebagai anak kecil. Benar-benar diperlakukan sebagai anak kecil. Ya. Kurikulumnya diatur. Pakaian seragamnya diatur. Uang jajan masih dikasih tiap hari. Ya. Pola hidupnya teratur. Begitu dia kuliah, secara mendadak mereka diperlakukan sebagai orang dewasa. Pakaian bebas. Kuliah milih sendiri. Uang sudah diberikan bulanan. Ya. Dan ternyata mereka belum siap bertanggung jawab dengan itu semua karena semuanya serba melompat. Kaget, mendadak sekaligus. Saya sering mengatakan kepada kepala sekolah dan guru-guru SMA,
Siapkan mereka menghadapi kedewasaan. Jangan lompatannya itu terlalu jauh. SMA masih diperlakukan sepenuhnya menjadi anak-anak. Begitu kuliah diperlakukan sepenuhnya menjadi orang dewasa tanpa transisi sedikit pun. Tak pernah diajarkan bertanggung jawab. Akibatnya apa? Tak bisa mengelola waktu. Karena waktu SMA waktunya dikelola penuh oleh orang tua dan sekolah. Tiba-tiba kebebasan, tak bisa mengelola waktu. Begadang sampai tengah malam, lupa tidur, pagi-pagi mengantuk, ikut kuliah nggak ngerti apa isi kuliah. Tak bisa mengelola uang. Makanya ada anekdot. Mahasiswa itu tanggal 1 sampai tanggal 5 makanya di Solaria. Tanggal 6 sampai tanggal 25 makanya Indomie. Tanggal 26 sampai akhir bulan makannya Roma. Anekdotnya seperti itu. Tanggung jawab terhadap keuangan, tanggung jawab terhadap waktu. Tanggung jawab kemampuan untuk mengelola hati pun buruk. Cuman gara-gara putus cinta, putus pacar, hancur semua, konsentrasi hancur, pelajaran hancur. Semuanya berantakan. Kata kuncinya satu. Belajar bertanggung jawab terhadap semua aset dan properti yang dimiliki. Tanggung jawab terhadap diri, tanggung jawab terhadap keuangan, tanggung jawab terhadap perasaan, tanggung jawab terhadap perkuliahan bahwa mereka itu dibiayai oleh orang tua. Bahkan sebenarnya dibiayai oleh negara. Kalau mereka kuliah di perguruan tinggi negeri, 30% biayanya dari orang tua, 70% itu kan biaya dari rakyat. Sampaikan pada mereka. Dan itu sudah mulai dididik di SMP, di SMA pada saat mereka jadi remaja. Jadi memang sudah seharusnya saat mereka kuliah, mereka sudah menjadi pemuda. Sudah menjadi pemuda. Sudah menjadi orang dewasa. Karena di kuliah pun mereka dipanggil saudara-saudara kalian. Ya. Mereka dipanggil seperti itu oleh para dosen. Sekali lagi terjadi lompatan yang luar biasa. Nah, demikian. Baik, ayah bunda sekalian, sekali lagi tentang remaja ini, saya diingatkan dan kita diingatkan oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat yang bernama Robert Epstein. Dia pernah menulis di majalah psikologi paling prestisius di dunia, yaitu majalah Psychology Today. Dia bilang, remaja ini infantilization, pembocahan. Remaja ini extended childhood. Anak-anak kok diperpanjang. Remaja ini bentukan budaya kok, bukan dari sononya. Bahkan beliau mengatakan, pada masyarakat non-industrial, sampai sekarang belum dikenal padanan kata dari remaja. Sekali lagi, pada masyarakat non-industrial, sampai sekarang pun belum dikenal padanan kata dari adolescent atau remaja. Mari kita didik anak-anak kita menjadi pemuda. Barangkali sekian dulu, ya, masih ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Mungkin tidak lama-lama ya. Saya waktu menyampaikan materi ini muncul di layar tadi ada tulisan seorang teman dekat saya, teman sangat dekat saya meninggal. Tentunya masih dalam acara ini belum sempat saya baca WA-nya, tapi sempat sekilas muncul tadi ya. Nah untuk itu barangkali saya mohon maaf kalau nanti dalam diskusi, dalam tanya jawabnya mungkin ya terlalu banyak pertanyaan. Ya mungkin 3 pertanyaan aja cukup. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz, ilmunya luar biasa sekali malam ini. Alhamdulillah. Oke, mohon izin saya juga di spotlight ya. Baik, Bapak Ibu semua, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Daat,
Untuk malam ini kita akan buka sesi tanya jawab, tapi mungkin tidak terlalu banyak. Bagi yang mau bertanya silahkan untuk raise hand, lalu kemudian menyampaikan secara langsung ya di unmute begitu dan mungkin, saat ini saya buka untuk satu pertanyaan terlebih dahulu, begitu ya. Baik silahkan jika ada. Sedikit mengulas tadi, luar biasa sekali, terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya. Banyak sekali tadi yang saya dapat juga ya secara pribadi. Pertama mulai dari tujuan pembelajaran daripada remaja ini adalah untuk menjadi seorang mukallaf gitu ya. Dengan, tahapan-tahapannya yang tadi Ustadz, atau cara-caranya yang kemudian Ustadz, bagikan yaitu pertama mulai dari menyadarkan terlebih dahulu bahwa, anak remaja ini atau mungkin remaja ini posisinya sudah ada di mana gitu dan seperti apa, tanggung jawabnya. Kemudian ditempa dengan realitas yang nyata, bukan dengan simulasi-simulasi begitu ya, dan, diposisikan seperti orang dewasa begitu. Oke, baik di sini sudah ada yang bertanya Ustaz, dari Bunda Ani Eriawati, bagaimana tanggung jawab terhadap anak bagaimana tanggung jawab terhadap anak remaja putri? Nah, mungkin barangkali Bunda Ani, mau menyampaikan secara langsung supaya bisa lebih detailkan lagi maksud dari pertanyaannya? Halo Bunda Ani? Oke oke, kalau tidak mungkin, tidak apa-apa, boleh, Ustadz silakan bagaimana kemudian tanggung jawab terhadap anak remaja putri begitu? Ya, baik ya, terima kasih. Secara umum, baik putra maupun putri, tidak ada perbedaan tanggung jawab. Tetapi tentunya ada perbedaan-perbedaan tanggung jawab karena jenis kelamin. Oleh karena itu, kalau pendidikan itu normal ya, sampai anak berusia 10 tahun tidak ada perbedaan pendidikan anak putra dan anak putri sama. Tanggung jawabnya sama saja. Kalau tanggung jawab pribadi sama saja. Nah, cuman begitu anak itu berusia 10 tahun memang ada terjadi perbedaan pendidikan karena tanggung jawabnya beda. Contoh ya, putra punya tanggung jawab mencari nafkah. Tapi putri tidak punya tanggung jawab untuk mencari nafkah. Sehingga tidak perlu dididik tanggung jawab mencari nafkah pada remaja putri. Tapi pada remaja putra ada. Sebaliknya, seorang putri punya tanggung jawab nanti terhadap pengasuhan. Kalau nanti udah punya anak, sudah punya suami. Oleh karena itu, mendidik tanggung jawab remaja putri lebih diarahkan kepada tanggung jawab terhadap rumahnya, tanggung jawab terhadap keluarganya, tanggung jawab terhadap anak-anaknya, tanggung jawab terhadap rumah suaminya, gitu ya. Itu ada. Nah, itu yang membedakannya antara tanggung jawab remaja laki-laki dan remaja perempuan. Nah, kalau memang bicara tanggung jawab, memang titik tekannya lebih banyak ke laki-laki daripada perempuan. Kenapa? Di akhirat nanti laki-laki itu bertanggung jawab terhadap banyak sekali. Tanggung jawab terhadap dirinya, tanggung jawab terhadap keluarganya, tanggung jawab terhadap istrinya, tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Banyak di antara kita yang tidak tahu, tidak sadar bahwa nanti tentang pendidikan anak-anak yang ditanya oleh Allah di akhirat itu bukan istri, bukan ibunya, tapi bapaknya. Nah, sehingga dengan demikian salah satu kekuatan dari seorang laki-laki itu memang tanggung jawabnya terhadap perempuan. Lebih kita didik pada ketaatannya. Pada remaja putri lebih kita didik pada ketaatannya. Laki-laki yang baik itu kekuatannya pada tanggung jawabnya.
Perempuan yang baik itu terletak pada ketaatannya. Dalam sekolah-sekolah pranikah, saya sering kali menyampaikan. Anda bisa saja membuat 1001 kriteria calon suami yang baik. Tapi pada akhirnya nomor satu setelah imannya adalah tanggung jawab. Anda bisa saja membuat 1001 kriteria tentang calon istri yang baik. Tapi setelah keimanannya, yang paling penting itu adalah ketaatan. Nah, jadi pendidikan para remaja putri lebih diarahkan pada hal-hal yang semacam itu. Satu lagi yang belakangan saya juga sadari, dan ini nggak mudah. Bagaimana seorang remaja putri kelak mencintai rumahnya, menikmati rumahnya, bisa aktualisasi diri di rumahnya, bisa mengekspresikan dirinya di rumah, bisa menyamankan dirinya di rumah. Ini juga hal-hal yang penting bagi pendidikan para remaja. Kira-kira begitu ya, terima kasih. Silakan yang berikut. Baik, terima kasih Ustadz dan Bunda Ani mudah-mudahan menjawab dari pertanyaannya. Untuk yang selanjutnya dari Neng Sri Kania, apa indikator seseorang remaja telah sampai pada mukallaf, Ustadz? Indikatornya apa saja? Iya. Mukallaf seperti yang dikatakan tadi, artinya adalah siap untuk memikul beban. Sehingga kalau memang ditanya indikatornya, apa sih ciri-ciri orang yang siap memikul beban? Pertama, cirinya adalah bertanggung jawab. Setiap kali dikasih amanah, dia bertanggung jawab. Dia pikul, dia laksanakan, dia tunaikan, dia wujudkan sesuai dengan permintaan atau perjanjian. Itu nomor satu. Seseorang disebut sebagai mukallaf. Yang kedua, orang disebut sebagai mukallaf adalah kalau dia peduli bukan saja terhadap beban dirinya, tapi terhadap beban orang lain. Dia lihat ibunya capek ngepel, dia bilang, "Bun, aku yang ngepel aja, Bun." Dia lihat ibunya capek cuci piring, "Bun, aku aja cuci piring. Bunda istirahat aja ya. Bunda mau dipijat nggak? Kayaknya Bunda capek banget." Dia bersedia memikul beban dan mengambil alih tanggung jawab dari bundanya. Itu juga ciri orang yang mukallaf, yaitu orang yang siap memikul beban. Yang ketiga, ini menarik. Ibadahnya gimana? Karena dalam agama, ibadah itu disebut taklif. Sholat itu taklif, sholat itu beban. Puasa itu taklif, puasa itu beban. Zikir itu beban. Infak itu beban. Baca Quran itu beban. Semuanya itu beban. Pada dasarnya manusia nggak suka melakukannya. Tapi bagi mereka-mereka yang sudah mukallaf, beban itu dia pikul dengan baik. Dan ini terutama sesudah SD ya. Kalau di waktu SD semua anak itu taat-taat semua. Ketika SD mah anak-anak itu soleh-solihat semua. Kelihatan bahwa dia melakukan itu semua atas tanggung jawab terhadap beban syariat. Adalah ketika SMP, SMA, kuliah, dan seterusnya, dia konsisten melaksanakan taklif-taklif syariat. Ibadah, puasa, terutama sholat. Sholat itu walaupun ringan kelihatannya, tapi itu taklif yang paling berat. Orang berpuasa mungkin mau melakukan apa? Pada puasa kelihatan manfaatnya ya, diet, badan lebih ringan, lebih sehat. Zakat, banyak orang-orang yang non-muslim juga dia bersedekah.
Tapi sholat, kalau bukan karena iman, pada dasarnya nggak ada orang yang mau sholat. Nah, jadi di antara indikator-indikator mukallaf, di antaranya adalah konsisten beribadah saat dia sudah akil balik. Saat dia sudah balik terutama. Saya sudah SD. Kalau di SD mah semuanya taat. Makanya saya pernah meminta seorang kepala sekolah SMP ya. Pak, saya bilang, boleh nggak dipilih satu hari dalam seminggu di mana anak-anak tidak wajib sholat berjamaah di masjid pada waktunya? Oh boleh, Ustadz. Bagaimana kalau hari Rabu? Silakan Pak. Apa yang terjadi di hari Rabu? Masjid sepi. Masjid sepi. Ini menunjukkan bahwa mereka belum mukallaf. Mereka sholat semata-mata karena perintah sekolah. Takut dihukum. Nanti nilai rapor jelek. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bukan kesadaran akan tanggung jawab. Kesadaran untuk siap menjalankan beban syariat yang bernama sholat berjamaah. Demikian ya. Terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, boleh. Silakan. Baik, Ustadz. Ini pertanyaan terakhir sekaligus penutup. Tetapi sebelum saya membacakan pertanyaan terakhir ini, mohon izin kepada Bapak Ibu semua bahwa saat ini Bapak Ibu semua sedang berada dalam webinar Bincang Parenting yang dikelola oleh Tala Kembara, yang mungkin Bapak Ibu masuk ke dalam grup Bincang Parenting itu, dan nanti insya Allah selesai dari sini rekamannya itu akan saya share di grup tersebut, dan mudah-mudahan juga nanti seperti yang Ustadz tadi sampaikan, materi yang PPT-nya itu tadi juga mungkin nanti akan dikirimkan di grup tersebut gitu ya. Nah, bagi yang belum masuk ke grup tersebut, nanti mohon boleh ngejapri ke saya aja ya. Gitu. Baik Ustadz, ini pertanyaan terakhir dari JAP ya. Apakah memungkinkan jika pendidikan karakter sejalan dengan pendidikan capacity building? Karena kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini lebih banyak menekankan pada pendidikan capacity building. Misal anak TK sudah wajib bisa calistung pada saat lulus gitu. Terima kasih Ustadz. Iya, pada dasarnya sebaiknya tidak diburu-buru. Fokuskan saja dulu. Kalau kurikulum pemerintah kita udahlah, saya udah males ngomongnya ya. Masa TK itu sudah harus calistung? Padahal di usia TK banyak hal yang perlu dibangun. Calistung itu nanti waktu SD. Pemerintah sendiri nggak menetapkan. Bahkan Pemda Jawa Timur sekarang sudah menetapkan. Kalau ketahuan ada TK yang masih mengajarkan calistung, maka TK-nya akan ditutup. Itu ada kalau di Jawa Timur ya. Tapi secara umum di Indonesia dikatakan calistung itu usia SD. Tapi kan banyak juga orang tua yang ngotot, TK yang ngotot. Kenapa saya katakan character building tidak dibarengkan dengan capacity building? Karena character building ini nggak gampang. Buktinya apa? Buktinya manusia Indonesia. Ya. Manusia Indonesia yang umurnya 30 tahun, karakternya pun belum terbentuk. 30 tahun. Karena mendidik karakter itu nggak mudah. Apalagi dibareng-barengin dengan capacity building. Ya. Apalagi dibarengin dengan capacity building. Karakter building sendirian aja babak belur kita mendidik karakter. Nah, cuman karena pendidikan di Indonesia itu nggak jelas. Ada sekian banyak kapasiti yang dibangun pada karakter belum dibangun. Ya sudah, kita terima. Tapi fokuskan pada karakter building. Fokuskan pada karakter building. Kalau toh kita dipaksa untuk capacity building, nomor 2 kan. Nomor 2 kan. Nah begitu.
Jadi saya ingin ceritakan sebuah lembaga pendidikan yang fokus pada karakter building. Lulus dari sekolah ini anak-anaknya lulusannya luar biasa dalam capacity building. Justru karena fokusnya pada karakter building. Apa itu? Pondok modern Gontor yang di Ponorogo. Gontor 1 ya, Gontor 1. Dan saya sendiri menyaksikan lulusan-lulusan Gontor 1 ini memang luar biasa. Luar biasa. Karakternya dibangun. Ilmu minim. Capacity minim. Tapi karakter luar biasa. Kakak-kakak kelas saya lulusan Gontor yang kuliah di psikologi UI. Adik-adik kelas saya dari Gontor yang masuk di psikologi UI. Dosen-dosen alumni Gontor yang jadi dosen di ITB saat ini. Jangan ditanya kualitasnya. Saya harus kasih 2 jempol. Justru kekuatannya adalah pada pendidikan karakter. Pemimpin Gontor pun mengajarkan. Kalau kalian mau cari ilmu, nggak di sini tempat. Kalau kalian ingin keterampilan ini dan keterampilan itu, tidak di sini tempatnya. Di sini tempatnya adalah pendidikan karakter. Dan kita lihat lulusan-lulusan Pondok Gontor. Pernah suatu ketika Raja Salman dari Arab Saudi datang ke Masjid Istiqlal. Disambut. Sambutan dari Majelis Ulama Indonesia, Dr. Din Samsudin. Wah, dari Gontor. Sambutan dari Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Aduh, lagi dari Gontor lagi. Sambutan dari Ketua Ikatan Pondok Pesantren seluruh Indonesia. Waduh, dari Gontor lagi. Ya. Sambutan dari Dewan Penasihat Kepresidenan Hasyim Muzadi almarhum. Aduh, dari Gontor lagi. Untung nggak ada waktu itu sambutan dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Kan Gontor lagi. Ini seakan-akan Indonesia ini mau dikuasai oleh Gontor. Karena pendidikan karakternya luar biasa. Capacity building itu mengikut. Nah, kira-kira begitu ya. Baik, ayah bunda sekalian, saya cukupkan dulu pembahasan pada malam hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Terima kasih banyak atas ilmunya yang luar biasa malam ini dan rasanya 2 jam pertemuan ini masih dirasa sangat kurang sekali ya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa secara rutin kemudian bisa belajar dan mengkaji mutiara-mutiara ilmu lagi yang lebih dalam dari Ustadz Aryono Ruspi. Bapak Ibu semua, sekali lagi saya sampaikan bahwa bincang parenting ini adalah agenda rutin yang ada di yang kami kelola gitu ya. Jadi ada satu grup WA itu sebagai forum belajar untuk orang tua. Di sana kemudian kami berdiskusi dan berbagi pengalaman mengenai pengasuhan dan pendidikan